Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasmin Amalia Putri dengan NPM 2141020035 dari kelas B, jurusan Gizi, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Siliwangi. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berupa asuhan gizi untuk penderita penyakit jantung koroner atau PJK. Untuk materi pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang penjelasan penyakit jantung koroner. Nah, di sini penjelasannya berupa definisi, faktor penyebab, dan gejala. Untuk definisi jantung koroner sendiri yaitu adalah kondisi ketika aliran darah menuju jantung terhambat. Penyakit ini juga bisa disebut sebagai penyakit jantung iskemik maupun penyakit arteri koroner. Nah, PJK ini terjadi karena adanya penyempitan atau penyumbatan pembuluh darah arteri. Penyumbatan ini terjadi karena adanya penumpukan kolesterol yang membentuk plak di dalam pembuluh arteri untuk jangka waktu yang lama. Proses penyempitan dinding arteri ini disebut dengan aterosklerosis. Nah, bisa dilihat di gambar samping. Ini merupakan arteri koroner. Nah, apabila diperbesar pada penderita jantung koroner itu terdapat tumpukan plak yang dapat menghambat darah mengalir ke jantung. Untuk selanjutnya adalah faktor penyebab penyakit jantung koroner. Untuk faktor penyebab yang pertama adalah umur atau usia. Nah, umur ini umur yang berpotensi untuk terkena penyakit jantung koroner pada laki-laki itu antara usia 45 tahun. Sedangkan pada perempuan itu setelah umur 55 tahun. Namun yang kedua itu adalah merokok. Nah, merokok ini pada laki-laki yang merokok untuk risiko untuk terkena penyakit jantung koroner ini 2-4 kali lebih besar daripada laki-laki yang tidak merokok. Hal itu pun sama seperti perempuan ya. Nah, untuk perempuan juga bagi yang merokok berat atau yang jumlah batang yang dihisap lebih dari 20 batang itu juga sangat berisiko. Kemudian yang ketiga ada trauma mental atau stres psikologis. Nah, oleh karena itu, maka kita penting sekali untuk menjaga kesehatan mental kita. Yang keempat itu ada jenis kelamin. Untuk jenis kelamin ini, yang berpotensi untuk menderita PJK yaitu pria daripada wanita. Hal ini berhubungan dengan IMT dan PJK. Jika wanita memiliki IMT yang besar, maka berpeluang kepada wanita. Yang kelima itu ada hipertensi. Nah, tekanan darah mempunyai hubungan dengan semua bagian tubuh yang berperan penting seperti jantung, ginjal, mata, dan pembuluh darah. Komplikasi akan terjadi dan disesuaikan dengan tingginya darah dan jangka waktu yang merasakannya. Dan yang terakhir itu faktornya yaitu yang menderita diabetes mellitus. Nah, penderita diabetes mellitus ini akan berpengaruh pada pembuluh darah dan 1 dari 2 orang pasien diabetes mellitus ini bagian pembuluh darahnya akan rusak. Kerusakan ini dapat terjadi jika aktivitas kurang dan pola makan yang tidak sehat, sehingga berpengaruh pada kerja jantung. Untuk materi yang selanjutnya adalah gejala penyakit jantung koroner. Untuk gejala penyakit jantung koroner ini diantaranya ada nyeri dada atau angina. Nah, angina ini adalah gejala yang disertai kelainan morfologis secara permanen pada miokardium. Gejala yang menjadi ciri khas yaitu nyeri di bagian dada dengan tekanan berat, panas, dan seperti rimas. Rasa nyeri selalu menjalar ke bagian lengan kiri, leher, daerah maksila, hingga dagu, punggung, sampai ke lengan kanan. Angina ini dapat dirasakan itu sekitar 1-5 menit dan akan hilang ketika istirahat. Terjadinya angina ini dapat dikarenakan karena meningkatnya kebutuhan oksigen akan miokardium. Nah, latihan fisik, stres, dan udara dingin. Keadaan ini bisa terjadi berulang-ulang jika ketersediaan dan keseimbangan oksigen terganggu. Untuk gejala yang selanjutnya itu ada keringat dingin dan mual.
Ketika pembuluh darah menyempit, tentunya otot-otot jantung akan kekurangan oksigen, sehingga menyebabkan suatu kondisi yang disebut iskemia. Nah, kondisi ini akan memicu suatu sensasi yang sering dideskripsikan sebagai keringat dingin. Di sisi lain, iskemia juga dapat memicu reaksi mual dan muntah. Untuk gejala terakhir yaitu ada sesak napas. Nah, jantung yang tidak berfungsi normal akan kesulitan memompa darah ke paru-paru, sehingga akan membuat penderitanya kesulitan bernapas. Selain itu, cairan yang berkumpul di paru-paru juga akan menyebabkan sesak napas bertambah parah. Sesak napas yang menjadi gejala dari penyakit jantung koroner ini biasanya terjadi bersamaan dengan nyeri dada. Selanjutnya ada prevalensi kasus penyakit jantung koroner. Menurut data dari World Health Organization atau WHO pada tahun 2012, menunjukkan penyebab kematian tertinggi di dunia adalah penyakit jantung iskemik, terutama di negara dengan pendapatan rendah menengah, tinggi menengah, dan tinggi. Diperkirakan 17,5 juta orang meninggal karena penyakit kardiovaskular, mewakili 30% dari seluruh kematian global. Dari kematian ini diperkirakan 7,4 juta karena penyakit jantung koroner. Untuk materi selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang pencegahan dan pengobatan penyakit jantung koroner. Untuk pencegahan penyakit jantung koroner yang ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada primary prevention, yang kedua ada secondary prevention, dan yang ketiga ada quaternary prevention. Untuk primary prevention, tujuan pencegahan ini untuk meningkatkan kesehatan di kalangan masyarakat dan mengurangi faktor pemicu timbulnya PJK dengan melakukan penyuluhan pada kelompok berisiko tinggi dan kalangan anak muda dalam hal mengurangi stres, aktif berolahraga, serta menjaga kadar lemak serta mengubah pola hidup yang sehat. Untuk pencegahan yang kedua yaitu ada secondary prevention. Secondary prevention ini merupakan pencegahan yang dilakukan pada sasaran orang yang sakit dengan tujuan untuk tidak terjadinya kondisi yang semakin memburuk dan menurunkan kejadian serangan berulang. Pencegahan ini dapat dilakukan dengan konsumsi obat yang rutin, gaya hidup yang sehat, serta mampu mengendalikan stres. Pencegahan ini memiliki prioritas dan dalam perubahan kebiasaan hidup serta adanya rehabilitas setelah terjadinya serangan jantung. Nah, tenaga medis berperan penting dalam melakukan upaya ini. Tujuan ini untuk mempertahankan kesehatan yang maksimal. Untuk pencegahan yang terakhir yaitu adalah quaternary prevention. Nah, quaternary prevention ini dilakukan untuk memantau penanganan yang tidak seharusnya diberikan atau berlebihan dalam sistem kesehatan penyakit jantung koroner. Untuk selanjutnya ada materi tentang pengobatan PJK atau penyakit jantung koroner. Pengobatan yang pertama yaitu ada dengan revaskularisasi miokard. Nah, ada 2 cara revaskularisasi miokard ini yang telah terbukti baik pada PJK stabil yang disebabkan aterosklerotik koroner, yaitu tindakan revaskularisasi pembedahan atau bedah pintas koroner, atau koroner artery bypass surgery atau CABG. Nah, tindakan selanjutnya itu ada tindakan intervensi perkutan atau percutaneous coronary intervention. Nah, tujuan dari revaskularisasi ini yaitu meningkatkan survival atau kemampuan bertahan ataupun mencegah infark ataupun untuk menghilangkan gejala. Tindakan yang dipilih itu bergantung kepada kondisi pasien. Untuk pengobatan yang kedua itu ada pengobatan farmakologik. Nah, pengobatan farmakologik ini memiliki jenis yang banyak. Untuk beberapa di antaranya yaitu dengan aspirin dosis rendah. Nah, dari berbagai studi juga telah jelas terbukti bahwa aspirin masih merupakan obat utama untuk pencegahan trombosis. Meta-analisis juga menunjukkan bahwa dosis 75-150 mg sama efektifnya dibandingkan dengan dosis yang lebih besar. Karena itu, aspirin disarankan diberi pada semua pasien PJK.
kecuali bila ditemui kontradiksi. Selain itu, aspirin juga disarankan diberi dalam jangka waktu yang lama. Namun perlu juga diperhatikan efek sampingnya seperti iritasi gastrointestinal dan pendarahan dan alergi. Untuk pengobatan farmakologik yang lainnya itu ada nitrat. Nah, pada umumnya nitrat ini disarankan karena nitrat memiliki efek vasodilator sehingga preload miokard dan volume akhir bilik kiri dapat menurun. Sehingga dengan demikian konsumsi oksigen miokard juga akan menurun. Nitrat juga melebarkan pembuluh darah normal yang mengalami aterosklerotik. Nah, menaikkan aliran darah, kolateral, dan menghambat agregasi trombosit. Untuk pengobatan farmakologik yang lainnya itu ada obat penurun kolesterol, penyekat beta, dan antagonis kalsium. Untuk pengobatan penyakit jantung koroner yang ketiga ada pemasangan stent elektif dan drug-eluting stent. Nah, pemasangan stent ini dapat mengurangi restenosis dan ulangan PCI dibandingkan dengan tindakan balon angiosplasti. Sekarang telah tersedia stent dilapisi obat. Dibandingkan dengan bare metal stent, pemakaian DES ini dapat mengurangi restenosis. Yang keempat itu ada tindakan PCI. Nah, pada pasien dengan PJK stabil, dengan anatomi koroner yang sesuai, maka PCI dapat dilakukan pada satu atau lebih pembuluh darah dengan baik. Jadi kemungkinan suksesnya itu tinggi. Nah, resiko kematian oleh tindakan ini berkisar 0,3 sampai 1%. Tindakan PCI pada pasien PJK stabil dibandingkan dengan obat medis tidaklah menambah survival, dan hal ini berbeda dengan CABG. Untuk pengobatan PJK yang terakhir itu ada tindakan intervensi koroner perkutan primer atau primary PCI. Untuk pasien PJK yang mengalami komplikasi dengan serangan jantung mendadak atau SKA, mortalitasnya tinggi sekali, yaitu lebih dari 90%. Dengan kemajuan teknologi sekarang ini, dapat dilakukan tindakan intervensi koroner perkutan primer atau primary PCI ini. Primary PCI merupakan suatu teknik untuk menghilangkan trombus dan melebarkan pembuluh darah koroner yang menyempit dengan memakai kateter, balon, dan seringkali dilakukan pemasangan stent. Nah, tindakan ini dapat menghilangkan penyumbatan dengan segera, sehingga aliran darah dapat menjadi normal kembali, sehingga kerusakan otot jantung dapat dihindari. PCI primer ialah pengobatan infak jantung akut terbaik saat ini karena dapat menghentikan serangan infak jantung akut dan menurunkan mortalitas sampai di bawah 2%. Baik, untuk materi selanjutnya adalah tentang diet pangan yang dianjurkan untuk penderita penyakit jantung koroner. Yang pertama itu ada pengaturan pola makan pada penderita penyakit jantung koroner. Nah, pola makan menjadi perhatian yang sangat penting atau perhatian khusus dalam pencegahan penyakit jantung dan kardiovaskular, terutama penyakit jantung koroner. Modifikasi faktor risiko merupakan salah satu hal yang dapat dilakukan dalam upaya pencegahan penyakit jantung dan kardiovaskular, terutama modifikasi pola makan. Modifikasi pola makan ini dilakukan dengan mengurangi atau mengganti asupan makanan yang tidak sehat menjadi makanan yang mengandung banyak serat atau tinggi serat. Hasil dari Research tadi mengungkapkan bahwa diet Mediterania dapat menurunkan risiko menjawab penyakit kardiovaskular dengan menurunkan kolesterol plasma. Dalam sebuah tinjauan sistematik, diet Mediterania mendapatkan peringkat sebagai model diet yang paling mungkin untuk memberikan perlindungan terhadap penyakit jantung koroner. Nah, diet Mediterania ini merupakan diet tradisional masyarakat Eropa yang berada di wilayah Mediterania. Pola makan pada diet Mediterania ini mengutamakan bahan makanan yang bersumber tumbuhan, yang kaya akan karbohidrat kompleks seperti serat dan fatty, vitamin, mineral, serta kandungan antioksidan. Karakteristik dari diet ini adalah tinggi minyak zaitun, buah, kacang-kacangan, sayur-sayuran, dan sereal. Diet ini juga agar
para penderita penyakit jantung koroner ini diharuskan cukup dalam mengkonsumsi ikan dan daging unggas, dan rendah dalam mengkonsumsi produk susu, daging merah, daging olahan, dan makanan manis seperti permen, gula-gula, dan kue kering. Nah, salah satu karakteristik dari diet ini adalah konsumsi tinggi lemak yang sebagian besar adalah MUFA atau monounsaturated fatty acid, yaitu lemak tidak jenuh tunggal, yang menyumbang 20% atau lebih dari total asupan kalori harian. Nah, berikut adalah sumber makan yang digunakan dalam diet Mediterania. Yang pertama itu dari sayuran. Nah, sayuran ini dapat berupa brokoli, tomat, bayam, kembang kol, wortel, timun, dan kangkung. Untuk buah di sini dapat berupa apel, pisang, jeruk, melon, stroberi, pir, anggur, kurma, dan semangka. Untuk kacang-kacangan dan biji-bijian dapat berupa kacang tanah, kacang almond, kacang hijau, kacang mede, kuaci, dan biji labu. Untuk umbi-umbian itu dapat berupa kentang, ubi, kentang manis, dan ternip. Untuk biji-bijian utuh itu gandum utuh, nasi merah, oat utuh, jagung, roti, dan pasta. Untuk ikan dan seafood dapat berupa ikan salmon, makarel, tuna, sarden, kepiting, dan udang. Untuk daging putih dapat berupa daging ayam, bebek, dan burung dara. Untuk telur dapat berupa telur ayam, telur puyuh, dan telur bebek. Untuk susu dan olahan susu dapat berupa keju dan yogurt. Untuk rempah-rempahan dapat berupa bawang merah, bawang putih, daun mint, kayu manis, cabai, dan lada. Dan yang terakhir itu sumber minyak dan lemak itu menggunakan minyak zaitun dan minyak alpukat. Nah, berikut merupakan pedoman diet Mediterania. Di sini dapat dilihat bahwa untuk minyak zaitun yaitu ketentuannya lebih kurang 4 sendok makan per hari. Untuk kacang tanah itu lebih kurang 3 sajian per minggu. Untuk buah segar itu lebih dari 3 sajian per minggu. Untuk sayuran itu 2 sajian per minggu. Untuk ikan terutama makanan laut itu 3 sajian per minggu. Untuk kacang-kacangan itu 3 sajian per minggu. Untuk daging putih itu lebih baik dibandingkan daging merah ya. Jadi lebih dianjurkan untuk menggunakan daging putih. Untuk poin ini 17 per minggu. Nah, ada pula pembatasan dalam diet Mediterania ini. Yang pertama, ada minuman bersoda itu tidak boleh lebih dari 1 sajian per hari. Untuk roti kemasan, permen, gula-gula, kue kering, atau makanan berlemak lainnya itu tidak boleh dari 3 sajian per minggu. Untuk daging merah dan daging olahan itu tidak boleh lebih dari 1 sajian per hari. Nah, berikut merupakan piramida diet Mediterania. Nah, pada puncaknya di sini terdapat sumber karbohidrat seperti nasi dan daging merah. Untuk di sini yang kedua itu ada susu dan olahannya. Pada baris ketiga itu ada ikan-ikanan dan makanan laut lainnya. Yang baris keempat itu ada kacang-kacangan. Baris kelima itu ada sayuran dan buah-buahan. Baris keenam itu ada biji-bijian dan tumbuhan yang menghasilkan minyak seperti zaitun. Nah, untuk makanan ini juga harus kita seimbangi dengan berolahraga yang rutin. Nah, berikut merupakan contoh menu dalam diet Mediterania. Seperti pada hari ke-1 yaitu ada susu dan oatmeal, hari kedua ada sandwich susu oatmeal untuk sarapan, makan siangnya ada sandwich telur dengan sayuran, dan makan malamnya ada ikan tuna yang digoreng dengan minyak zaitun atau olive oil. Yang pada hari kedua itu ada untuk sarapannya dengan yogurt tanpa gula dan dengan buah iris. Untuk makan siangnya dengan sup kacang merah dengan nasi merah. Dan untuk makan malamnya dengan omelet dan sayuran. Untuk hari ketiga ini, pada sarapannya dianjurkan untuk oatmeal dengan pisang. Untuk makan siangnya itu ayam flat kecap dengan bawang bombay dan nasi merah. Dan untuk makan malamnya ini salad sayuran dengan minyak zaitun. Dan untuk hari keempat ini rekomendasinya itu ada sarapannya dengan omelet dan sayuran, kemudian dengan jus tomat. Untuk makan siangnya ada daging panggang dan kentang bakar, dan untuk makan malamnya ada yogurt stroberi dengan buah iris.
Berikut merupakan gambar dari contoh menu diet Mediterania. Di sini ada salad, di sini ada ikan, di sini ada salad buah, dan di sini juga ada gandum atau sereal. Nah, manfaat diet Mediterania terhadap sistem kardiovaskular ini yang pertama ada minyak zaitun pada diet Mediterania ini merupakan makanan kaya akan MUFA atau monounsaturated fatty acid. Minyak zaitun yang murni dapat mempertahankan semua komponen lipolipik pada buah, sebagian kecil tokoferol dan sebagian besar senyawa fenolik dengan sifat antioksidan yang kuat. Sementara minyak zaitun yang sudah mengalami proses penyulingan akan kehilangan sebagian besar sifat antioksidannya selama penyulingan. Kemudian ada konsumsi kacang-kacangan. Nah, konsumsi kacang-kacangan ini telah terbukti menurunkan risiko penyakit jantung koroner atau PJK. Selain memiliki asam lemak baik, kacang juga kaya akan sumber nutrisi dan senyawa bioaktif lain yang mungkin mempengaruhi risiko PJK seperti fiber, fitosterol, asam folat, dan antioksidan. Kemudian ada manfaat selanjutnya yaitu kandungan kaya asam alpha-linolenat pada diet Mediterania ini membuatnya lebih efektif dalam mencegah penyakit arteri koroner, baik pencegahan primer maupun sekunder. Nah, terus selanjutnya ada hasil penelitian cross-sectional dan uji coba pada populasi Mediterania menunjukkan diet Mediterania ini memiliki efek antiinflamasi. Antiinflamasi di sini berarti itu adalah anti radang. Nah, anti radang ini merupakan sifat yang dapat mengurangi radang, sifat dari makan makanan. Selanjutnya ada dalam sebuah uji coba terkontrol yang meneliti efek diet tradisional Mediterania terhadap oksidasi lipoprotein menunjukkan hasil yang positif, di mana terjadi penurunan oksidasi yang signifikan. Nah, oksidasi lemak dan apoprotein dalam low density lipoprotein atau LDL memicu perubahan bentuk lipoprotein, di mana memudahkan LDL untuk memasuki sistem monosit morofag pada dinding arteri dan menyebabkan proses ateroskllerosis. Penelitian ini juga menunjukkan penurunan oksidasi LDL merupakan salah satu mekanisme protektif dalam perkembangan penyakit jantung koroner. Untuk yang selanjutnya manfaatnya yaitu ada diet Mediterania tidak hanya berperan dalam reduksi penghancuran endotelial, tetapi juga berperan dalam meningkatkan aktivitas degenerasi endotel. Oleh karena itu, diet ini sangat dianjurkan ya bagi penderita penyakit jantung koroner karena dapat meningkatkan aktivitas degenerasi endotel. Yang terakhir, manfaatnya adalah diet tradisional ini juga terbukti dapat menurunkan mortalitas penyakit kardiovaskular dengan menurunkan marker oksidasi, inflamasi, dan disfungsi endotel. Baik, mungkin sekian penjelasan dari saya. Berikut beberapa sumber dari materi PPT saya. Baik, terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.